Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derica Risanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di Musirawas Utara dengan view latar belakang jembatan Lamo Muara Rupit, di mana Musirawas Utara memiliki banyak inovasi yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Kampung Krio. Nah, apa itu Kampung Krio? Saat ini telah hadir bersama kita inisiator sekaligus pengelola desa wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Musirawas Utara. Selamat datang Bapak David. Selamat datang. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak di podcast kami di One Day One Innovation. Ya, kami terima kasih. Iya. Baik Bapak, ini judul inovasinya Kampung Krio Pak. Ya, Kampung Krio. Apa itu Pak Kampung Krio? Bisa dijelaskan Pak? Latar belakang dulu ya. Iya. Yang melatar belakangi munculnya ide Kampung Krio ini. Jadi secara belakang ada suatu tempat namanya Bukit Layang, tepat di Desa Bukit Ulu, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara ini. Dulu di lokasi itu sebuah perkampungan yang saat ini kita kenal dengan Bukit Layang. Iya. Jadi ada dataran rendah di seputar Bukit Layang itu didiami oleh beberapa suku hijrah dari Rejang Lebong, dari Lebong. Nah, kronik masyarakat atau berdasarkan sejarah Bengkulu dan lain sebagainya, dan kita banyak menemukan artefak-artefak, bukti-bukti sejarah, apakah itu bentuk tulisan atau peninggalan-peninggalan lama, menunjukkan di situ ada dulu dihuni oleh masyarakat atau perkumpulan masyarakat. Nah, mereka menyeberang dari Lebong itu karena suatu hal, akhirnya membuatlah semacam puzzle atau semacam kerajaan kecil. Dan pemimpin mereka ini ada yang bernama Krio Agung, kemudian Krio Gonjong, kemudian Krio Peniking, dan adik terakhirnya itu Krio Kecit. Dia itu sudah menghiasi nama-nama baik di Bengkulu, kemudian di Lubuk Resam Jambi. Nah, atas dasar ini, karena dalam sejarah mengatakan ketika terjadi pemberontakan Belanda, Inggris dan sebagainya, dan salah satu terbunuhnya Thomas Park di Bengkulu, yang kalau kita ke Bengkulu berada di depan Benteng Marlborough, itu ada tugu. Dan mereka ini memiliki kontribusi pemberontakan dan membunuh Thomas Park. Nah, itu sejarah latar belakang. Nah, saat ini di lokasi itu menjadi pusat kehidupan masyarakat. Di situ ada aspek sejarah, ada aspek pertanian perikanan, ada aspek agrowisata. Dan saat ini kita fokus menggali kepariwisataan di Bukit Layang. Semangat intinya dari kampung ini, bahwa Kampung Krio ini kita membangun spiritualitas di situ. Artinya dengan spiritualitas kita mengajak masyarakat, efek baiknya membangun ekonomi, pertanian perikanan, dan termasuk juga menjaga hutan, karena di situ ada hutan lindung Taman Kerinci Seblat. Dengan semangat Krio Agung ini, masyarakat artinya bersipati, semangat atau sangat senang sekali dengan semangat-semangat atau spirit-spirit yang ditelurkan secara turun-temurun dari ilmu kebijaksanaan atau apalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, sehingga saat ini di Kampung Krio sudah masuk 300 besar desa wisata, karena basis kita kembangkan desa wisata. 300 besar desa wisata, dan di provinsi kita masuk 6 besar,
kalau hitungan besar ya. Ini berkaitan dengan latar belakang Kampung Kriyo. Iya, jadi saat ini sudah menjadi desa pariwisata, Pak, Desa ya? pariwisata. Berarti kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara banyak juga. Sebelum pandemi, terakhir data kita di bulan Mei, itu sudah kunjungan wisata itu 8.000. Wah, luar biasa. 8.000. Karena di situ artinya lengkap. Seluruh paket wisata lengkap. Baik alam, buatan, termasuk ngetrek trail di bukit sambil menikmati ketinggian bukit sekitar 2.300 mdpl, bisa panen kopi alam di atas gunung, bisa juga menikmati satwa-satwa liar. Kita memiliki satwa liar agar ini menjadi perhatian agar kita pelihara. Wawo, di situ ada wawo. Kemudian ada masih juga burung kuau dan satwa-satwa liar itu. Kalau pada hari-hari tertentu kita bisa menikmati itu. Iya, jadi fasilitasnya di situ sudah lengkap semua, Pak, ya? Saat ini secara sederhana mungkin cukup memadai. Kita berarti sudah dikelola, ada sudah pengelola? dikelola Sudah dikelola oleh masyarakat secara setempat. partisipatif dan dukungan beberapa pihak seperti Taman Nasional, Kerinci Sebelat, dan Dinas Pariwisata. Kemudian pihak-pihak secara partikulir, artinya secara swasta, misalnya dari klub mancing mania, misal membantu bibit ikan, kemudian dari TNKS bantu bibit kehutanan untuk pelestarian alam. Di situ ada retribusi untuk masuk ke tempat wisata Kampung Kriyo, ada tidak itu? Pada hari-hari tertentu kita hanya mengut parkir, Iya, parkir. Dan kedepannya kita tata lagi lebih baik agar pengunjung itu nyaman, tenang, dan menikmati. Apa saja, Pak, fasilitas di Kampung Kriyo itu? Karena saya dengar ada juga artefak di sana, ya. Ada peninggalan-peninggalan bersejarah. Iya, benar. Iya. Jadi di situ kaitan dengan sosial sejarah kebudayaan tadi, di situ ada nama Bukit Layang tadi. Diperkirakan ada tulisan recong, ada tulisan aksara Cina, ada tulisan aksara Kerinci. Nah, di situ. Dan perkiraan kami sama halnya dengan Hindu Buddha, di situ ada kasta. Jadi yang paling bawah itu Sudra. Yang tengah itu ada Kesatria, yang paling atas di bukit itu ada Brahma. Nah, letak batu artefak itu berada di level Kesatria. Perkiraan kami dulu batu ini lembut. Jadi pada sesi-sesi masyarakat santai mungkin dia mengukir batu itu seperti ukiran-ukiran tak beraturan, ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk seperti hewan dan lain sebagainya. Itu perkiraan umur batu itu berapa, ya, Pak? Sementara ini belum diteliti secara detail, ada, tapi ada pendapat-pendapat para profesor yang sudah berkunjung di situ, bahkan mungkin umurnya dengan huruf Palawa. Berarti sudah cukup lama, baru ditemukan saat ini. Baru ditemukan kita beberapa saat. Dan itu bahasa yang tertera di batu artefak itu belum ada di tempat lain, Pak, ya? Kita sudah cek mungkin seluruh Indonesia atau seluruh nasional atau negara, kita belum menemukan corak motifnya yang seperti itu, baik secara arkeologi maupun geologi. Kejadian alamnya seperti itu. Baik, Bapak. Sehingga menarik sekali. Iya. Baik, Bapak, pada saat inovasi ini, Pak, ya, apakah ada hambatan pada saat menentukan inovasi ini? Jadi karena pertama hambatannya adalah kita melibatkan seluruh sektor. Tadi ada pertanian, pariwisata, terutama berkaitan dengan bersinggungan dengan Taman Nasional. Iya, berarti itu adalah sektor-sektor yang terlibat dalam inovasi ini, banyak Pak, sekali ya? terlibat. Baik, Bapak, apa sih harapan kedepannya untuk inovasi ini agar lebih berkembang? Mungkin butuh bantuan investor seperti itu? Kita berharap dengan adanya program One Day One Innovation ini bisa melesatkan Kampung Kriyo ini paling tidak ke tingkat nasional. Harapan kami pertama itu agar Kampung Kriyo ini bagian dari Bukit Layang, bagian dari Bukit Hulu menjadi desa wisata yang terdepan. Kemudian kita menggagaskan lagi Bukit Layang ini tadi, Kampung Kriyo ini sebagai pendukung. Kita ingin mengembangkan di Murataran ini geofak.
sama yang seperti di Ciletu, di Belitung, kita memiliki aspek-aspek geologi, kebudayaan, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Iya. Jadi bagi para pemirsa di rumah dan sahabat inovasi, mungkin jika ingin mengunjungi Kampung Krio bisa komen di YouTube kami dan bisa tahu langsung alamatnya dari sini, Pak ya. Iya. Baik Bapak, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana pesan dan kesan Bapak terhadap inovasi ini? Pesan dan kesan. Ya, pesan kita jangan berhenti untuk berinovasi. Iya. Artinya hidup ini butuh perubahan. Betul sekali. Kalau tidak berubah, if not change, you die. Apabila kau tidak berubah, engkau akan mati. Maka jawabannya inovasi. Iya. Mungkin ada yang ingin diucapkan? Terima kasih kepada pemerintah setempat. Kami sangat berapresiasi sekali kepada Bapak Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Jangan berhenti untuk mengejar inovasi-inovasi yang ada di garis bawah atau di masyarakat, karena sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih serta doa agar Pak Depi Suhartoni dan Wakil Bupatinya Inayatullah untuk selalu sehat, memiliki kekuatan untuk membangun Musyawarah Utara ini. Dan yang ketiga, Dinas Pariwisata, dan tak lagi adalah kawan-kawan yang di lapangan, yang kadang-kadang hujan, angin, selalu berinovasi dan memberi kontribusi untuk pengembangan Kampung Krio. Iya, wah luar biasa sekali Pak ya. Terima kasih Pak David atas kedatangannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi pemirsa di rumah Pak. Dan kami tetap menunggu inovasi selanjutnya. Dan semoga Kampung Krio akan maju terdepan menjadi desa terbaik untuk desa pariwisata. Baik sahabat inovasi, kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bupati Kabupaten Musirawas Utara melalui Bapeda Litbang Kabupaten Musirawas Utara yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation pada hari ini. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lengkap mengenai inovasi dapat komen di podcast One Day One Innovation dan jangan lupa di like dan di subscribe. Kami juga masih memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.